Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rivalina Nindya Antika dari Prodi Manajemen dengan NIM 202412700069. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus Excel seperti pivot table, VLOOKUP, LOOKUP. Nah, dengan itu di sini kita sudah disediakan tabel, tetapi tabel tersebut belum komplit, masih hobi kuliner masih kosong, riwayat masih kosong. Gimana sih caranya? Mari kita menggunakan rumus VLOOKUP dan LOOKUP. Gimana biar tahu caranya? Yang mana VLOOKUP dan LOOKUP? Saya kasih tahu caranya. Kita cari tabel referensi, kita scroll ke bawah. Nah, kita akan mencari hobi kuliner terlebih dahulu. Di sini ada hobi kuliner ya. Kita lihat ternyata tabelnya menyamping atau bisa disebut horizontal. Berarti jika horizontal, kita akan menggunakan rumus. Langsung saja dipraktekkan. LOOKUP. LOOKUP sama dengan LOOKUP buka kurung, lalu kita klik ke kolom kiri yaitu kota kelahiran. Jika sudah, titik koma, lalu kita scroll ke bawah, kita akan blok tabel referensi tersebut ya, semuanya, jangan sampai ada yang kelewat. Jika sudah, kita kunci dengan menggunakan klik F4 2 kali, 1, 2, sehingga muncul kode atau seperti ini, S. Lalu, titik koma kembali, kita klik angka 2. Kenapa angka 2? Karena di sini di tabel referensi ada 2 kolom ya, 1, 2. Nah, lalu titik koma kembali dan tutup kurung, enter. Sudah terlihat ya. Kita rapikan dulu. Cara merapikan garis tinggal klik 2 kali ya. Nah, untuk seterusnya ke bawah kita tidak perlu satu-satu lagi. Kita tinggal tarik ke bawah sampai selesai. Jika sudah, enter. Dan benarkan lagi ya. Karena ini masih ada yang potong-potong. Nah, sudah kan? Oke. Lalu selanjutnya kita akan mencari ini ya, tabel reward ini. Gimana sih caranya? Seperti tadi, kita harus mencari tabel referensinya terlebih dahulu. Nah, di sini ya. Ternyata ke bawah, berarti vertikal, bukan? Nah, kalau ke bawah, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja, sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik nilai UTS ini ya, yang dipilih, klik, lalu titik koma, kita blok tabel referensinya semuanya, jangan sampai ada yang terlewat atau berlebih. Nah, kita kunci kembali dengan klik F4 2 kali, sampai ada muncul kodenya, lalu titik koma kembali, 2 dari mana? Dari tabel ya, karena ini tabelnya hanya ada 2 kolom. Setelah itu, titik koma kembali, 0, lalu tutup kurung, enter. Maaf, seperti ini ada kesalahan teknis ya. Sini, titik koma, enter, ya. Tadi saya salah pencet. Untuk ke bawahnya sama ya, kita tarik saja, lalu lepas, dan yap, sudah selesai. Ini untuk melengkapi data saja. Berarti jika melengkapi data, kita menggunakan rumus VLOOKUP dan LOOKUP. Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita akan lanjut langsung ke nomor 1 saja ya, untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan yang pertama, berapa persen yang lahir di bulan Mei? Kita sebelumnya akan mencari jumlah mahasiswanya dengan rumus sama dengan
kontak, buka kurung, kita cari nama mahasiswa, lalu di blok semua. Setelah selesai, tutup kurung, enter. Nah, di sini langsung terlihat ya. Tuh, 31. Gimana cara mencari jumlah mahasiswa yang lahir di bulan Mei? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus pivot table. Kita akan blok semuanya dengan cara klik salah satu kolom, lalu Ctrl A, lalu ke sisipkan atau insert ya. Di sini ada pivot table, kita klik saja. Saya menggunakan lembar kerja yang ada karena jika yang baru itu akan lebih sulit ya, tidak. Nah, lembar kerja yang baru, lokasinya bisa kita sesuaikan. Saya akan memilih di sini, tinggal klik saja ya teman-teman, lalu oke. Nah, jika seperti ini sudah ada, lalu yang kita cari adalah bulan kelahiran. Di sini, nah, ada bulan kelahiran, kita tarik ke bawah, ke baris, lalu tarik kembali, nilai. Nah, di sini sudah kelihatan bukan? Yang lahir di bulan Mei ada 4 orang. Kita bisa klik saja ya, manual. Nah, lalu kita akan mencari persentasenya. Jumlah mahasiswa yang lahir di bulan Mei. Berarti kita tinggal klik di pinggirnya ini ya. Bulan Mei ada 4 orang kan, kita klik. Nah, gampang banget ya, sama dengan kita klik ke kolom kiri, lalu dibagi dengan total keseluruhan mahasiswa, lalu enter. Nah, ini mungkin sudah dapat. Jika mau bentuk persen sangat mudah ya. Kita ke beranda, lalu kita ke sini ada tombol persen ya, tinggal diklik saja langsung jadi 13%. Nah, berarti persentasenya itu 13%. Kita blok terlebih dahulu biar terlihat. Terlihat jelas ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada soal jelaskan perbandingan antara warna kesukaan putih dan hitam. Caranya bagaimana? Sama. Kita menggunakan pivot table. Kita klik blok dengan Ctrl A, lalu sisipkan. Klik pivot table, lembar kerja yang ada, lokasi disesuaikan kembali. Jika sudah, tinggal klik OK. Nah, di sini langsung terlihat ya. Jika sudah, kita akan mencari berarti warna kesukaan. Nah, ini kita tinggal tarik saja ke bawah, ke baris. Lalu tarik lagi ke nilai. Nah, dari sini sudah kelihatan ya. Kita akan mencari putih dan hitam saja. Ini klik pilih semuanya, dihapus ya. Lalu kita cari hitam, lalu putih. Nah, jika sudah tinggal OK saja. Iya, langsung terlihat kan perbandingannya. Berarti jumlah yang warna putih ada 7, jumlah warna hitam ada 4, dan perbandingannya putih ke kurung 7, lalu banding hitam ke kurung 4. Nah, kita blok supaya apa? Supaya terlihat jelas saja ya. Ini opsional. Sini sudah terlihat perbandingannya ya teman-teman. Kita lanjut lagi nomor 3. Nomor 3 ada soal, berapa persen kota kelahiran paling tinggi? Caranya sama menggunakan pivot table.
D ini diklik Ctrl A, sisipkan pivot table, lembar kerja yang ada, lalu lokasinya di sini, tinggal oke. Kita di sini, maaf terlalu cepat ya. Nah, kita di sini akan mencari kelahiran paling tinggi ya. Kita akan cari kota kelahiran. Ya, ketemu, kita tarik biasa ke baris. Tuh, oke, lagi ke nilai. Tuh. Nah, langsung tuh terlihat ya. Jumlah kota kelahiran paling tinggi itu ada di Cirebon. Ada di 16. Terus cara presentasinya sangat gampang seperti tadi, sama dengan klik tabel kiri atau kolom kiri dibagi total keseluruhan, enter. Ubah menjadi persen, kita ke beranda, lalu klik simbol persen dan selesai. Isinya yaitu 52%. Kita buat lalu kita lanjutkan lagi ya. Kita ke nomor 4. Berapa persen jumlah mahasiswa huruf D? Kita jumlahkan dulu nama mahasiswanya ya. Tadi sudah pas awal menggunakan rumus sama dengan kontak, buka kurung, kita blok nama mahasiswa, lalu tutup kurung, enter. Langsung ya terlihat di sini ada 31. Nah, kita akan lanjut jumlah nama mahasiswa yang awalnya huruf D, kita menggunakan pivot table kembali. Tapi ini kita isi dulu ya, kita coba sama dengan countif, kita menggunakan countif, buka kurung, sama seperti tadi blok nama mahasiswanya semuanya. Ketika sudah, titik koma ya teman-teman. Nah, lalu kita tanda kutip atau tanda petik. Lalu D, kenapa D? Karena kita akan mencari yang awalnya huruf D. Lalu jangan lupa dikasih bintang kodenya, lalu tanda petik kembali, lalu tutup kurung, enter. Di sini pasti sudah ketahuan berarti yang huruf D ada 2 orang. Presentasinya gimana? Presentasinya sama, kita sama dengan ini, jumlah nama mahasiswa yang hurufnya D, diklik, lalu dibagi dengan jumlah nama mahasiswa keseluruhan, lalu enter. Kita ubah dalam persen, kita ke beranda, lalu simbol persen diklik, dan jadi 0%. Nah, untuk pivot table-nya, seperti biasa, kita akan blok, Ctrl A, sisipkan atau insert pivot table, lembar kerja yang ada, lokasinya sesuaikan, sini, oke. Nah, jika sudah, kita akan mencari nama mahasiswa ya. Ini sudah ada, lalu klik ke baris, klik kembali ke nilai. Ini terlalu, kita bikin konkret ya. Ini pilih semuanya, dihapus ya. Lalu kita tulis inisialnya D. Nah, sudah terlihat di sini. Ada Dina Alexa Siang dan Dinda Dwi Cahyani.
Oke, nah di sini sama ya hasilnya. Jumlah nama mahasiswa yang awalannya huruf D ada 2, di sini pun ada 2. Oke, kita blok supaya rapi dan terlihat jelas. Nah, langsung saja kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, kita gunakan rumus pivot table juga. Kita blok, Ctrl A, sisipkan, pivot table, bar kerja yang ada, lokasinya. Oh, belum pencet ternyata. Nah, lokasinya kita sesuaikan di sini ya. Oke. Nah, jika sudah begini, kita mencari ukuran sepatu. Sini akan ada ya. Nah, ukuran sepatu kita tinggal klik, lalu tarik ke baris, klik kembali, tarik ke nilai. Di sini salah kan, teman-teman? Di sini malah kayak ukuran, jadi kayak 36 dijumlahin jadi 72 gitu. Kita ubah ya, kita ubah di sini. Di kolom paling bawah yang nilai itu, ada tanda panah ke bawah, kita klik, lalu pengaturan bidang. Kita ganti dihitung, supaya lebih mudah ya. Nah, jika sudah, nah terlihat kan, ukuran sepatu yang paling sedikit itu yang mana? Ini kata-katanya salah. Oke, ukuran sepatu yang paling sedikit itu ada di 36 ya. Cuman ada 2. 36. Jumlahnya ada 2 mahasiswa. Nah, sudah. Kita blok lagi. Ini juga bisa dipresentasikan ya. Dipersenkan dengan cara begini. Sama dengan klik ke kolom kiri, dibagi, total keseluruhan liter. Kita ubah ke dalam persen. Nah, ternyata persennya ada di 6%, ukuran sepatu yang paling sedikit. Oke, untuk nomor terakhir ditanyakan berapa persen nilai UTS. Sama menggunakan pivot table. Kita blok dulu ya. Lalu sisipkan seperti tadi, pivot table, lembar kerja yang ada, dan lokasinya sesuaikan dahulu. Di sini kita klik saja, lalu oke. Jika sudah begini, kita akan mencari nilai UTS. Sebentar. Kita pindahkan ya, supaya terlihat. Nah, kita lanjutkan. Nilai UTS. Nilai UTS ini kita klik, kita tarik ya. Sini ke baris, lalu tarik kembali ke nilai. Karena ini salah ya, jumlah nilainya, karena bukan menghitung orangnya, kita klik yang tanda panah ke bawah ini, lalu ini pengaturan, lalu hitung. Klik lalu dan oke. Nah, ini udah ketahuan kan jumlah nilai UTS 100 itu siapa aja, ada berapa orang. Kita lihat di sini ada 7, pindahkan 7. Untuk persentasenya yaitu kita klik, jadi pinggiran 7 itu sama dengan ke kolom kanan, kiri
terus dibagi total, keseluruhan, lalu enter. Maaf. Salah ya. Sama dengan klik kiri, kolom kiri, dibagi total keseluruhan, lalu enter. Nah, jika sudah begini, kita tinggal ganti ke persen saja ya, seperti tadi. Nah, hasilnya 23%. Oke, di sini semuanya sudah ya. Semua soal-soal sudah kita kerjakan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa untuk mengelompokkan data-data yang ada di tabel, kita bisa menggunakan untuk memudahkan, yaitu rumus pivot table, rumus lookup, dan lookup. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami. Terima kasih.